Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suyanti dengan NPM 22411110 dari kelas manajemen 22B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Jadi, aspek hukum dalam bisnis ini merupakan bagian dari hukum bisnis yang mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan suatu perdagangan. Ini termasuk dalam aspek hukum perdagangan, badan usaha, hubungan kerja, hak kekayaan intelektual, bahkan juga larangan monopoli, dan juga dalam persaingan tidak sehat, perlindungan konsumen, pajak, pertanggungan, bahkan penyelesaian sengketa niaga, kebangkrutan, bahkan juga undang-undang lalu lintas yang tercantum dalam hal tersebut. Bahkan hukum perbankan dan sekuritas dan juga hukum perdagangan internasional ataupun suatu perjanjian internasional dan lain-lainnya. Hukum bisnis memiliki peran penting dalam mengatur praktik bisnis di negara ini, termasuk dalam menangani suatu masalah kompensasi, melindungi hak pemegang saham, dan membantu suatu pemulaan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, ada aspek hukum yang mencangkup beberapa hal, diantaranya itu. Pertama, ada badan usaha. Jadi, badan usaha ini mengatur tata cara dalam pengelolaan, pengawasan, bahkan pembuatan keputusan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, ada hubungan kerja. Hubungan kerja ini mengatur tata cara kerja, pengawasan, bahkan juga hukum-hukum yang berhubungan dengan karyawan seperti hukum kerja kontrak, bahkan juga hukum penggunaannya. Nah, selanjutnya itu ada hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini mengatur hak cipta, hak paten, bahkan hak desain, bahkan hak kelompok yang ada pada perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini mengatur tata cara pelangganan, pembelian, bahkan suatu penjualan. Selanjutnya ada pajak. Pajak mengatur yang dikenakan dalam suatu transaksi bisnis yang terjadi. Selanjutnya ada hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional ini mengatur tata cara untuk melakukan suatu perdagangan internasional, termasuk dalam suatu perjanjian internasional dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada badan usaha. Apa sih yang dimaksud dengan badan usaha itu? Jadi, badan usaha ini merupakan suatu instansi yang berfungsi untuk mengatur, bahkan mengawasi, bahkan mengelola suatu kegiatan-kegiatan ekonomi, termasuk dalam bisnis, dalam bentuk yang teratur dan tepat. Badan usaha itu sendiri dapat berupa perusahaan persekutuan, perusahaan koperasi, perusahaan swasta, bahkan juga perusahaan negara. Nah, apa sih tujuan dari badan usaha itu sendiri? Jadi, tujuan daripada adanya badan usaha itu untuk mencari keuntungan, bahkan memberi layanan pada masyarakat. Nah, badan usaha itu sendiri menjadi kesatuan yuridis atau badan usaha termasuk yuridis, bahkan teknis dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari suatu laba ataupun suatu keuntungan. Jadi, hukum badan usaha bertujuan untuk mengatur tata cara pengelolaan, pengawasan, bahkan pembuatan suatu keputusan. Dalam perusahaan ini termasuk beberapa aspek-aspek seperti pertama, ada pendirian suatu perusahaan. Jadi, dalam pendirian perusahaan ini mempunyai proses dan peraturan yang harus dilakukan untuk membentuk suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada pengawasan dan pengelolaan. Dalam pengawasan pengelolaan ini, tata cara dalam menjaga dan mengelola kegiatan perusahaan. Bahkan juga selanjutnya itu ada pembuatan keputusan. Dalam suatu pembuatan keputusan itu mencangkup prosedur dan peraturan yang harus dilakukan untuk membuat keputusan dalam perusahaan. Nah, selanjutnya ada sumber data untuk menganalisis kelayakan jenis-jenis data yang digunakan dalam mengkaji suatu aspek hukum. Di antaranya itu ada data primer. Data primer ini data yang mengenai tanggapan, bahkan persetujuan masyarakat sekitar, ketentuan hukum, bahkan juga perjanjian yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder ini berupa literatur mengenai peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi, mempunyai dokumen hukum yang perlu disiapkan, bahkan dengan persyaratan perizinannya. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh dokumen yang perlu disiapkan. Pertama itu izin usaha. Izin usaha ini merupakan suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan. Ini berperan sebagai sarana perlindungan hukum dan syarat dalam kegiatan yang bersifat
menunjang suatu kegiatan bisnisnya. Nah, selanjutnya itu ada izin lokasi. Jadi, izin lokasi ini juga penting. Jadi, izin lokasi adalah suatu izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di suatu lokasi tertentu yang mereka tentukan dari perusahaan itu. Nah, itu berperan sebagai sarana untuk mengelola atau memastikan suatu kegiatan usaha yang dilakukannya dalam lingkungan tersebut yang tepat bahkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, izin lokasi diperlukan untuk menjamin bahwa kegiatan usaha yang mereka lakukan, yang mereka laksanakan itu adalah legal atau tidaknya mengganggu lingkungan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, jenis badan usaha perusahaan perseorangan. Jadi, perusahaan perseorangan ini merupakan suatu jenis badan usaha yang dimiliki oleh satu orang atau sering kita sebut dengan sole proprietor. Nah, jadi seorang proprietor ini memiliki kendali penuh atas suatu bisnis yang mereka jalankan, bahkan kekayaan perusahaannya itu meliputi kekayaan pribadi dari perusahaan yang mereka jalankan. Jadi, perusahaan perseorangan ini tidak memiliki badan hukum sendiri. Nah, namun, sehingga pengusaha perseorangan ini tidak memiliki suatu kewajiban terpisah dari kewajiban pribadinya. Selanjutnya itu ada perusahaan kemitraan atau partnership atau sering kita sebut dengan firma ataupun CV. Jadi, perusahaan ini merupakan bisnis yang dimiliki oleh dua orang ataupun lebih dengan tanggung jawab berada pada tangan pemilik sekaligus bertanggung jawab atas segala resiko yang akan timbul saat dijalankan, bahkan saat menjalankan suatu perusahaan atas nama perusahaan tersebut. Pendirian melalui akta resmi, berita acara negara, atau di bawah tangan kesepakatan antara dua belah pihak. Nah, bentuk usaha besar dengan manajemen efektif dan modal diperoleh dari mereka yang terlibat di situ. Nah, sedangkan CP atau perusahaan komanditer itu merupakan perusahaan bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab yang sebatas jumlah modal. Nah, jadi dalam CP ini cuma batasnya jumlah modal. Persekutuan atas dasar kepercayaan. Jadi atas dasar kepercayaan yang terdapat pada mereka. Terdapat sekutu pasif yang bertanggung jawab sebagai pemodal bahkan dijalankannya oleh sekutu aktif dan keberlangsungan dan bertanggung jawab atas semua resiko yang mereka ambil. Dalam akta pendiriannya dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing pendirian itu. Nah, jumlah modal yang disetor bahkan tanggung jawab manajemen dari para pendiri itu. Nah, kekuasaan pembagian keuntungan dan utangnya. Nah, selanjutnya ada korporasi atau corporation. Jadi, perseroan terbatas itu suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu. Nah, yang seluruhnya itu terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya seperti Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya ada perseroan terbuka. Itu merupakan suatu badan hukum di mana jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria perusahaan dan perusahaan melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan undang-undang di bidang pasar modalnya. Nah, selanjutnya itu ada perizinan usaha dan izin lainnya. Jadi, perizinan dan izin usaha merupakan salah satu syarat yang harus kita penuhi oleh seorang pelaku bisnis untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis, itu maupun legal ataupun terdaftar. Jadi, perizinan dan izin usaha ini berisi beberapa jenis, yang mana setiap jenisnya itu memiliki tujuan bahkan kegunaan yang berbeda-beda. Nah, dalam studi kelayakan bisnis itu perlu dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen khususnya yang menyangkut dalam kelengkapan dokumen atau surat izin perusahaan tersebut. Seperti pertama itu bukti diri. Jadi bukti diri itu mencakup kartu identitas pemilik usaha seperti KTP, contohnya KTP. Kedua itu bentuk badan usaha seperti PT, CV, UD, bahkan firma ataupun yayasan lainnya. Ketiga itu ada nomor induk. Nomor induk ini atau nomor induk perusahaan atau NIB yang terintegrasi di online single submission berdasarkan Perpres RI No. 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan perusahaan nomor pokok wajib pajak NPWP itu adalah merupakan izin suatu perusahaan. Selanjutnya, contoh usaha perseorangan yang tidak memerlukan izin dari pihak
yang berwenang. Itu seperti pertanian. Jadi, petani itu kan mempunyai lahan. Selanjutnya ia menanam tanaman di lahannya itu. Selanjutnya ia juga menjual hasilnya secara langsung untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, selanjutnya ada perdagangan yang berjualan secara langsung. Itu contohnya seperti kita berjualan di kios ataupun di pasar ataupun tempat sebagainya. Ketiga, itu ada di bidang jasa. Di bidang jasa itu seperti potong rambut ataupun MUA ataupun fotografer ataupun event organizer. Jadi, dalam industri kecil yang membutuhkan suatu keterampilan yang khusus dan juga cukup dan kompleks karena menerapkan suatu kombinasi antara manajemen. Nah, jasa kekinian melalui sosial media seperti menjadi selebgram, influencer, ataupun content creator lainnya juga. Itu termasuk dalam contoh usaha perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan juga dapat dikelola secara terpisah seperti bisnis pertanian pada jenis usaha satunya, di mana sebagian besar usaha pertanian di pedesaan dikelola secara terpisah dan modal usaha pertanian jenis ini terbatas. Sebagian besar pertanian memiliki lahan pertanian sendiri untuk diolah sendiri, kemudian menjual hasil pertanian untuk mengembalikan modal dan mendapatkan keuntungan yang mereka harapkan. Selanjutnya, ada contoh perusahaan lebih dari satu orang, antara lain itu ada perusahaan Apple. Jadi, perusahaan Apple Inc. ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh dua orang yang berkembang menjadi suatu perusahaan perangkat lunak dan perangkat keras terbesar di dunia. Kedua itu ada perusahaan Alibaba. Jadi, perusahaan Alibaba ini mempunyai Group Holding Limited. Nah, itu merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Jack Ma, Joseph Tsai, dan Daniel Zhang. Alibaba Group Holding Limited itu merupakan perusahaan yang berbasis di Hong Kong dan memiliki berbagai perusahaan anak ataupun cabang yang beroperasi di Cina. Ketiga itu ada Tesla. Jadi Tesla Inc. ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk yang juga menjabat sebagai CEO. Musk memiliki 20,4% saham di Tesla. Selanjutnya itu ada perusahaan Amazon atau Amazon.com. Ini merupakan perusahaan INC dalam perusahaan yang dimiliki oleh Jeff Bezos yang juga menjabat sebagai seorang CEO yang memiliki saham 16,5% di Amazon. Selanjutnya, perusahaan lebih dari satu orang ini memiliki keuntungan. Jadi, keuntungannya itu pertama, pemilihan lebih banyak pemilik yang dapat membawa suatu ide yang berbeda. Kedua, kemungkinan untuk mengumpulkan modal dari lebih banyak sumber. Ketiga, pemisahan lebih baik antara aset pribadi dan aset suatu perusahaan. Dan kemungkinan juga untuk memiliki lebih banyak pengalaman dan kompetisi dalam bisnisnya. Namun, di sisi lain, itu dalam perusahaan lebih dari satu orang ini mempunyai kekurangan juga, seperti pertama, proses pembuatan dan pengelolaannya itu lebih rumit dan lama. Kedua, kemungkinan terjadinya konflik antara pemilik. Ketiga, kemungkinan terjadinya kekurangan komunikasi bahkan juga koordinasi antara pemilik saham tersebut. Sekian penjelasan tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis dari saya. Apabila ada pengucapan kalimat, kata, ataupun pembahasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.